Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami pada program kesayangan kita Tanya Dokter. Dan masih bersama saya Anggun Mawansyah dan Dokter Novi. Oke Dokter Novi, kita tadi akan membahas mengenai bagaimana cara membersihkan telinga baik dengan cara baik dan benar. Ya, bisa dicontohkan dok bagaimana caranya? Baiklah, terkadang di masyarakat pokoknya gini, kalau bersihin telinga apa yang ketemu ya, bisa pakai jepit lidi, bisa, terkadang pakai bulu ayam juga, itu banyak itu kejadiannya. Jadi sebenarnya nggak ada waktu yang baku kapan kita harus membersihkan telinga itu, berapa hari, berapa minggu, itu tidak ada. Tapi rata-rata biasanya saat telinga kita sudah mulai terasa gatel, nggak enak, berarti kotoran telinga kita sudah mulai terasa penuh. Kapan bagusnya? Bagusnya ini kita membersihkan telinga itu setelah mandi. Kenapa sih setelah mandi? Karena itu pada saat itu kotoran telinga kita tuh lebih lembut, lebih lembek. Terus gimana caranya dok? Kata pasien tuh kadang bertanya, bisa nggak sih pakai cotton bud, pakai korek kuping yang kapas itu? Kata-katanya nggak boleh. Sebenarnya kalau caranya benar itu boleh, tapi pakai cotton budnya, jangan cotton bud yang besar yang kapasnya itu mudah lepas. Terkadang baru 2 kali korek itu udah lepas. Cari cotton bud yang memang dia betul-betul lilitannya itu betul-betul kuat, dan jangan terlalu besar. Karena terlalu besar kenapa? Saat kita masukkan malah kedorong ke dalam. Misalnya gini, saya contohkan ya. Tadi yang menghasilkan kotoran telinga tadi hanya 1/3 di luar. 1/3 itu berarti masuknya jangan dalam-dalam, kurang lebih 1 cm. Dimasukkan di mana? Gimana caranya? Apakah langsung ke tengah begini? Yang langsung ke tengah itu malah langsung terkadang mendorong kotoran telinga malah masuk ke dalam. Seharusnya keluar ke dalam. Jadi letakkan di salah satu sisi. Boleh di sini, di bawah. Jadi nanti putar keluar gini. Dia putar keluar. Itu untuk kotoran yang memang lunak. Tapi kalau kotorannya yang keras bahkan sudah menumpuk, nah itu harus ketemu saya, berarti harus ke dokter THT. Karena kalau dia sudah keras, tidak bisa kita pakai sendok serumen pun yang ada sinarnya itu pun itu tidak bisa dipakai, karena takutnya apa, malah mencederai liang telinga. Oke, ya begitu ya. Jadi kalau penggunaan cotton bud itu kalau salah penggunaan malah akan mendorong kotoran ke dalam ya dok. Baik, itu dia pemirsa penjelasan dari Dokter Novi. Dan karena kita sudah menghadirkan juga audiens yang ada di studio Selampari TV, bagaimana kalau kita langsung memberikan kesempatan untuk audiens bertanya. Oke, silakan, ada yang ingin bertanya, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurli Yusti, saya dari kader lansia di Kamboja 4 Air Kuti. Yang mau saya tanyakan dok, terkadang kita sewaktu mandi sering kemasukan air. Kadang kita mau mengeluarkan air itu terpaksa kita harus memasukkan kembali air ke dalam telinga kita. Tetapi terkadang malah telinga kita berdengung. Itu penyebabnya apa dan bagaimana cara mengatasinya dok? Mungkin itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itu pertanyaan kenapa bisa bagaimana cara mengeluarkan air ketika masuk air dalam telinga ya Bu. Oke, silakan dokter untuk menjawab dan beri penjelasan. Terima kasih Ibu, pertanyaan yang bagus sekali. Ya memang terkadang kalau mandi ya nggak sengaja telinga kita kemasukan air. Yang mitos yang ada di masyarakat memang kalau kemasukan banyu, katuwung tuh masuk ke lagi, dipancing terus dikeluarkan lagi. Sambil kepalanya diketok-ketok. Itu sebenarnya kalau kita masukkan air toh airnya akan semakin banyak yang dalam telinga. Jadi caranya dibersihkan aja, nanti pakai cotton bud itu, nanti dia akan menyerap memang terasa telinga kita akan terasa lebih penuh karena ada airnya. Tapi kalau kita bersihkan pakai kapas telinga tadi, itu airnya akan diserap oleh kapas di telinga yang di cotton bud tadi. Memang kadang nggak cukup sekali, dia bahkan harus berganti lagi terus
bersihkan lagi, tapi jangan diputar-putar ya Ibu, karena telinganya akan bengkak. Biasanya begitu yang menyebabkan telinganya makin sakit. Jadi nggak perlu dimasukin lagi air ke telinganya terus dikeluarkan, itu malah makin penuh, makin berdenging nantinya. Oke, jadi cukup menggunakan kapas telinga ya dok. Oke, tapi ini menjadikan saya menimbulkan pertanyaan baru lagi dok. Sebetulnya kalau air masuk ke dalam telinga itu dia mengendap kemana dok? Telinga kita tadi kan ada yang namanya gendang telinga. Jadi kalau gendang telinganya, sepanjang gendang telinganya tidak bolong, dia akan di liang telinga luar itulah. Jadi dia tidak akan masuk ke dalam kecuali gendang telinganya itu bolong. Misalnya karena infeksi yang kata wong itu congek. Nah, congek itu gendang telinganya bolong. Saat air masuk dia akan melewati gendang telinga, masuklah dia ke telinga bagian tengah. Telinga bagian tengah itu ada saluran yang menghubungkan ke hidung, bisa lewat ke sana. Jadi itu kalau misalnya nggak bolong gendang telinga, dia akan stop di batas gendang telinga itu. Oke, jadi itu hubungannya antara hidung, telinga, hidung dan tenggorokan ya dok. Oh itu makanya ya spesialis THT ya dok ya. Iya, jadi ada hubungannya. Oke, kita berikan kesempatan lagi untuk audiens yang ingin bertanya, dipersilakan. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lili Susanti dari Perumnas Lestari. Bu dokter, saya mau bertanya, kan kita sering telinga kita berdengung itu, berdenging apa gitu. Nah itu apakah salah satu penyakit telinga, dan kalau memang itu penyakit telinga, yang bagian mana itu yang sakitnya gitu? Maksudnya apa, telinga bagian luar, dalam apa itu? Itu aja Bu dokter pertanyaan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya dokter, itu pertanyaannya di bagian mana ketika berdengung itu sebenarnya di bagian mana sakitnya gitu, atau di luar atau di dalam atau di bagian lainnya seperti itu dok, silakan. Oke, baik Ibu, terima kasih, pertanyaannya cukup bagus semua ya. Memang kejadian berdengung itu cukup banyak di masyarakat ya, di pasien yang keluhannya itu cukup mengganggu, karena pada saat diam, dia biasanya pada saat diam itu kedengaran itu saat mengganggu pada saat diam, tapi kalau saat rame-rame begini dia serasa hilang, padahal kadang itu sebenarnya tidak hilang. Jadi berdengung itu komponen yang bisa menyebabkan gangguan berdengung itu bisa dari telinga luar, bisa dari telinga tengah, bisa dari telinga dalam. Jadi kalau dari telinga luar misalnya adanya kotoran telinga yang penuh, itu juga bisa menyebabkan telinga berdengung, atau adanya cairan di telinga. Untuk bagian dalam bisa karena congek tadi, infeksi telinga itu bisa juga menyebabkan telinga berdengung. Telinga bagian dalam juga begitu. Telinga bagian dalam itu rata-rata penyebab berdengungnya biasanya itu kan bagian saraf telinga, biasanya bisa dari misalnya konsumsi obat yang berlebihan, itu bisa menyebabkan telinga berdengung. Bisa juga misalnya karena obat KB, hormon, itu bisa juga menyebabkan telinga berdengung, atau ada penyakit lain yang tidak berhubungan dengan THT, misalnya dia pernah kecelakaan bisa juga berdengung, ada gangguan dari saraf juga bisa berdengung, atau ada penyakit jantung terkadang bisa juga berdengung. Karena berdengung ini banyak, dia sebenarnya bukan penyakit tapi dia gejala dari penyakit. Jadi bagusnya kalau berdengung jangan diam-diamkan, cepat-cepat berobat, jadi bisa tahu di mana lokasinya dan bisa segera kita atasi. Oke, jadi banyak faktor ya dok ya yang menyebabkan telinga itu berdengung seperti itu ya, karena mengonsumsi obat-obatan. Memang banyak sekali di masyarakat juga kita dapatkan bahwa kebanyakan mengkonsumsi obat itu biasanya menyebabkan telinga berdengung seperti itu. Oke, dan pemirsa, kita kasih kesempatan lagi untuk audiens bertanya. Untuk satu pertanyaan silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Rosmawati dari Kader Kamboja 13 Nikan Jaya. Ibu dokter, yang saya tanyakan, saya punya suami
makan obat terus, semakin lama semakin kurang pendengaran. Nah, boleh dikata ke setengah peka. Jadi Bu Dokter, apakah itu bisa dikurangi untuk memakan obat? Nah, dia bilang agak nyun katanya, telinga saya katanya. Gimana tuh Bu Dokter mengatasinya? Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam. Bagaimana itu cara mengatasinya, Dok? Ya, memang kalau obat-obatan, obat-obatan sendiri sebenarnya yang kita perlukan adalah efek pengobatannya, efek terapinya. Tetapi semua obat itu pasti mempunyai efek samping, termasuk salah satunya tadi ada yang gangguan pendengaran jika konsumsinya sudah terlalu banyak, misalnya obat-obat yang darah tinggi itu ada. Terkadang obat batuk TBC itu ada salah satu komponen obatnya yang bisa menyebabkan gangguan pendengaran. Jadi solusinya itu Ibu, bagusnya nanti didiskusikan antara dokter yang menterapinya dengan dokter THT. Nanti boleh ke dokter THT kita tes dulu, namanya tes pendengaran. Itu kita ada di rumah sakit, itu ada kita tes. Jadi oh ini memang gangguan pendengarannya memang yang berhubungan dengan obat-obatan. Nanti kita akan konsulkan ke dokter penterapinya apakah obatnya bisa dikurangi ataukah diganti obat lain yang tidak mengganggu kependengaran seandainya obat tersebut memang tidak bisa dihentikan. Jadi kita tes dulu nanti pendengarannya itu gimana, memang kurang benar karena obat atau memang kurang karena umur. Terkadang bisa gitu, dia beda nanti hasil tes pendengarannya, yang memang kurang karena obat atau kurang karena umur. Jadi kita tes dulu. Oke, nah itu dia tadi pemirsa dan audiens yang ada di studio Silampari TV. Jadi memang ada baiknya ada kesinambungan antara dokter terapi dengan dokter THT ya Dok ya. Jadi kita tahu obat-obat apa saja yang harus kita batasi atau kita ganti seperti itu ya Dok? Ya, nanti tergantung dari hasil tes pendengarannya. Oke, wah ini semakin lama semakin seru ya pertanyaannya. Dan kita akan bertanya kembali dengan pertanyaan-pertanyaan lain. Tapi sebelumnya pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Silampari TV.